Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait insentif ya atau gaji guru honorer di Dana Bos ya. Dana Bos 2022 sebenarnya di tahun 2023. Jadi di sini kita akan membahas secara lebih spesifik ya terkait insentif untuk gaji guru honorer di Dana Bos Satuan Pendidikan. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja ya, to the point saja ke informasi. Nah, sekarang kita langsung saja to the point ya. Di sini kami akan berbagi sedikit terkait bantuan operasional satuan pendidikan tahun 2023 yang sumbernya ini dari webinar sosialisasi rancangan kebijakan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP ya, BOSP tahun 2023 oleh Ditjen Paut Dikdesmen. Nah, jadi di sini ini terkait dengan dana BOS ya tahun 2023 termasuk juga insentif honorer ya untuk tahun 2023 nantinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa pada tahun 2022 pemerintah sudah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS ya. Kemudian ada BOP juga, BOP PAUD, kemudian ada BOP kesetaraan. Jadi untuk penganggaran di satuan pendidikan sebenarnya ada tiga, ada dana BOS, ada dana BOP PAUD, dan ada dana BOP kesetaraan. Nah seperti itu ya. Yang menjadi perubahan itu sekarang untuk di tahun 2023 itu untuk dana BOS itu hanya bisa cair itu dua tahap ya. Jadi pencairannya itu bukan lagi tiga tahap tapi sudah dua tahap ya, tahap satu dan tahap dua seperti itu ya. Nah, di sini untuk Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya di sini secara umum persentase satuan pendidikan mengalami retur relatif kecil. Di sini BOS tahap satu ya, tahap 2, tahap satu dan tahap 2 ya. Jadi memang untuk dana BOS ya di tahun 2023 nantinya itu memang hanya dua tahap Bapak Ibu ya, tahap satu dan tahap 2. Nah, di sini untuk jenis BOS BOS P tahap tahun 2003 ada dana BOS, ada dana BOP PAUD, dan ada dana BOS BOP kesetaraan ya. Nah, kalau dana BOS itu terdiri dua, itu BOS reguler dan BOS kinerja. Kalau BOS kinerja berarti untuk sekolah penggerak ya. Itu untuk yang berhak mendapatkan BOS kinerja berarti yang masuk dalam kategori sekolah penggerak atau sekolah prestasi atau kinerja sekolah berkemajuan baik Bapak Ibu ya. Nah, di sini tahun 2023 pemerintah sudah menyediakan anggaran dana BOSP sebesar 59,08 triliun rupiah Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana dengan insentif atau gaji guru honorer ya. Nah, untuk gaji guru honorer kita coba cari informasinya di sini. Di sini ya. Di sini Bapak Ibu ya, untuk pembayaran honorer ada di sini poin 10 ya. Jadi sini dikatakan penggunaan dana BOS reguler dan kinerja lebih fleksibel dan mengedepankan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini dikatakan di poin 10 pembayaran honorer digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi nantinya guru honorer di tahun 2023 Bapak Ibu hanya akan menerima gaji atau insentif honorer itu dua kali, yaitu di tahap 1 dan di tahap 2. Di sini dikatakan pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran ya. Penyaluran dana ya, misalkan ini ya, penyaluran tahap 1 tahun 2023 dan penyaluran tahap 2 tahun 2023 ya. Jadi sudah tidak ada lagi tahap 3 Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Sudah tidak ada lagi tahap 3. Jadi tersisa itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan hal itu kita akan kaitkan juga dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya nomor 63 tahun 2022 tentang petunjuk teknis ya, petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan ya. Jadi ini adalah aturan resmi di tahun 2022 tetapi tetap akan digunakan di tahun 2023 karena memang belum ada aturan yang menggantikan aturan ini terkait petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP seperti itu. Nah, di sini sebenarnya untuk BOSP itu ada tiga, ada BOP PAUD, ada dana BOS, dan ada BOP kesetaraan. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Nah, di sini untuk BOP satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD, kita akan lihat di sini apa saja yang akan dibiayai Bapak Ibu ya. Penggunaan dananya ini untuk apa? Nah, di sini ini dia untuk penggunaan dananya Bapak Ibu ya, seperti itu. Penerima dana BOP ya, penggunaannya dan pengalokasian anggarannya. Nah, untuk pasal 36 untuk BOP PAUD, pembayaran honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan tenaga pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini khusus untuk BOP PAUD Bapak Ibu ya. Jadi guru honorer yang dibiayai oleh BOP PAUD di sini wajib tercatat pada aplikasi Dapodik ya. Nah, jadi rekan-rekan guru harus tercatat di Dapodik. Ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan. Jadi ada SK dari kepala sekolah ya. Kemudian aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD dan belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini adalah syarat bagi guru honorer yang ada di PAUD ya, untuk mendapatkan gaji honorer di BOP PAUD seperti itu. Nah, bagaimana dengan dana BOS? Di sini kita bisa lihat untuk dana BOS, pembayaran honornya ini termasuk untuk guru SD, guru SMP ya. Pasal 40 Bapak Ibu ya, pasal 40 di sini katakan pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf 1 huruf I digunakan paling banyak 50% ya dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan. Jadi untuk pembayaran honorer untuk dana BOS itu bisa digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler untuk pembayaran honor Bapak Ibu ya. Nah, ini penting sekali ya diketahui oleh guru dan kepala sekolah ya. Bisa sampai 50% ya dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS. Kemudian pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat kedua diberikan kepada guru atau tenaga kependidikan. Jadi honorer atau gaji honorer atau insentif honorer itu diberikan kepada guru honorer atau tenaga kependidikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian guru yang dapat diberikan honor itu ada beberapa syarat untuk dana BOS ya, berstatus bukan ASN. Jadi kalau Bapak Ibu P3K ataupun PNS maka Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan gaji dari dana BOS atau insentif dari dana BOS. Yang kedua adalah wajib tercatat di Dapodik ya. Jadi meskipun Bapak Ibu guru honorer tetapi tidak masuk di Dapodik, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan insentif honorer ya, seperti itu. Memiliki NUPTK dan belum mendapatkan tunjangan profesi. Jadi ingat ya, honorer yang sudah sertifikasi itu tidak bisa mendapatkan gaji guru honorer di dana BOS Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.